Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Shiftless Mystery, untuk Anda yang setia menanti kelanjutan kisah Pocong Merah. Dan untuk para pembaca setia di shiftless.com, selamat datang kembali ke dunia di mana misteri belum sepenuhnya terungkap. Di tengah keheningan dusun cemara yang kini seolah bernapas lebih lega, sesuatu masih menanti di balik bayang-bayang. Di mana aroma tanah basah masih menyatu dengan bayangan-bayangan yang tak bisa dijelaskan. Di mana kebenaran yang telah terbongkar, membawa kedamaian, namun juga membuka lembaran baru yang lebih gelap. Suatu kehadiran masih terasa, meski tak lagi berbentuk kafan merah. Suatu ancaman yang masih mengintai, siap melompat dari kegelapan kapan saja. Mari kita ikuti kelanjutan perjalanan Raka, Maya, dan seluruh warga dusun cemara saat mereka menghadapi ancaman terakhir, saat rasa aman mulai goyah, dan saat misteri pocong merah akhirnya mengungkap wajah sebenarnya. Siapkah Anda untuk terhanyut lagi ke dalam dunia di mana hantu bukan hanya hayalan, tapi cerita yang nyata? Salam hangat dari Shiftless Mystery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 hari setelah pembongkaran makam, Dusun Cemara masih dalam keadaan siaga. Polisi telah memasang posko sementara di balai desa, dan patroli diperketat baik oleh polisi maupun warga sendiri. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah temuan-temuan baru yang muncul dari investigasi. AKP Budiman kembali ke dusun dengan wajah serius. Kali ini, ia tidak sendirian, bersamanya ada tim dari Bareskrim dan juga psikolog forensik. Kami perlu berbicara dengan semua warga, kata AKP Budiman dalam pertemuan darurat di balai desa. Terutama yang memiliki keluarga meninggal selama pandemi dengan ciri-ciri serupa, meninggal cepat, jenazah dibawa petugas tidak dikenal, pemakaman tergesa-gesa. Ternyata, Raden bukan satu-satunya korban di Dusun Cemara. 3 keluarga lain maju, menceritakan pengalaman mirip. Bapak saya meninggal bulan lalu, kata Sari, wanita muda berusia 30 tahun. Dia hanya batuk ringan, tapi tiba-tiba sesak napas. Lalu datang 2 orang bilang dari puskesmas, bawa bapak ke rumah sakit. Besoknya, mereka bawa pulang jenazah dalam peti. Kami tidak boleh lihat wajahnya terakhir kali. Cerita yang sama diulang oleh keluarga lain. Selalu 2 orang, selalu prosedur cepat, selalu peti tertutup. Kenapa tidak melapor? Tanya AKP Budiman. Karena takut, jawab mereka hampir bersamaan. Takut kena COVID, takut melanggar protokol, takut diisolasi. Ketakutan, itu senjata paling efektif yang digunakan pelaku. Psikolog forensik, Dr. Nina, menjelaskan, dalam situasi krisis seperti pandemi, masyarakat cenderung patuh pada otoritas tanpa banyak bertanya. Apalagi jika yang datang mengaku sebagai petugas kesehatan. Pelaku memanfaatkan ketakutan akan penyakit dan ketidakpastian. Tapi ada temuan yang lebih mengerikan. Dari autopsi jenazah Raden dan permintaan penggalian ulang pada jenazah lain, atas persetujuan keluarga, ditemukan pola yang sama. Organ-organ vital diambil dengan cara yang kasar, dan jahitan membentuk simbol tertentu. Simbol ini, kata AKP Budiman sambil menunjukkan gambar di layar, adalah simbol kelompok kepercayaan sesat yang percaya bahwa organ manusia memiliki kekuatan magis. Mereka biasa disebut pemuja organ atau cult of flesh. Beberapa warga terdengar menghela napas ketakutan. Kelompok ini sudah lama dicari polisi. Mereka beroperasi di beberapa daerah, selalu memanfaatkan situasi krisis, bencana alam, kerusuhan, dan sekarang pandemi. Mereka percaya dengan mengonsumsi atau memiliki organ manusia, mereka akan mendapatkan kekuatan, umur panjang, atau kekebalan. Raka merasa mual mendengarnya. Jadi bapak saya, organnya untuk ritual? Bukan sekadar ritual, jawab dokter Nina. Mereka juga menjual organ-organ itu. Ada pasar gelap untuk organ manusia, baik untuk transplantasi ilegal maupun untuk praktik-praktik tertentu. Ini lebih buruk dari yang dibayangkan. Bukan sekadar pencurian organ,
tapi jaringan kriminal terorganisir dengan keyakinan mengerikan di baliknya. Denny adalah salah satu mata-mata mereka, lanjut AKP Budiman. Kami sudah melacak dia. Ternyata, sebelum pandemi, dia bekerja di kota sebagai sopir. Dia terjerat hutang judi, dan kelompok ini menawarkan bayaran tinggi untuk setiap informasi tentang orang sakit di desa asalnya. Pak Suryo menggeleng. Dia anak baik, keluarganya juga baik-baik. Bagaimana bisa? Tekanan ekonomi dan hutang bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan, kata dokter Nina. Tapi ada kabar yang sedikit melegakan. Polisi berhasil melacak mobil van putih yang digunakan pelaku. Mobil itu tertangkap kamera CCTV di jalan tol menuju kota besar di provinsi sebelah. Kami sudah berkoordinasi dengan polisi daerah sana, kata AKP Budiman. Mereka sedang mengawasi beberapa lokasi yang dicurigai. Sementara itu, jenazah Raden sudah selesai diautopsi dan dikembalikan ke dusun untuk pemakaman ulang. Kali ini, dengan layak. Upacara pemakaman ulang dijadwalkan esok hari. Keluarga dan warga bersiap memberikan penghormatan terakhir yang semestinya. Malam sebelum pemakaman, Raka tidak bisa tidur. Ia pergi ke makam kosong ayahnya lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Beberapa warga lain juga ada di sana, termasuk keluarga korban lainnya. Mereka duduk dalam lingkaran, berbagi cerita tentang orang-orang mereka yang menjadi korban. Bapak saya dulu periang sekali, kata Sari sambil menangis. Suka bercerita, suka tertawa. Tapi waktu dia meninggal, wajahnya seperti ketakutan. Kakak saya juga, tambah pria lain bernama Teguh. Dia sebenarnya sehat, cuma demam sedikit, tapi besoknya sudah dikatakan meninggal COVID. Raka mendengarkan, hatinya semakin berat. Berapa banyak lagi korban yang tidak terungkap? Berapa banyak keluarga yang masih percaya bahwa orang mereka meninggal karena penyakit, padahal menjadi korban kejahatan? Kita harus bersatu, kata Raka akhirnya. Tidak hanya untuk keluarga kita, tapi untuk mencegah ini terjadi lagi pada orang lain. Mereka sepakat membentuk kelompok dukungan. Bukan hanya untuk berduka, tapi untuk mengadvokasi perubahan prosedur pemakaman selama pandemi, untuk meningkatkan kewaspadaan, dan untuk mendukung investigasi polisi. Keesokan paginya, upacara pemakaman ulang Raden berlangsung khidmat. Kali ini, dengan kafan putih bersih, ikatan pocong dilepas sebelum dikubur, sesuai tradisi, dan doa-doa dipanjatkan oleh Kiai Haji Zainal. Banyak warga yang menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena baru menyadari betapa berharganya prosesi kematian yang layak. Betapa pentingnya mengucapkan selamat jalan dengan benar, dengan hormat. Setelah tanah terakhir ditutup, Raka berdiri di depan nisan baru ayahnya. Selamat jalan, Bapak. Semoga sekarang Bapak tenang. Dan janji saya tetap, saya akan terus perjuangkan keadilan. Maya memegang tangannya, Adit memeluk kaki mereka. Keluarga kecil itu berdiri bersama, menghadapi duka dengan keberanian baru. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sore itu, ketika warga masih berkumpul di balai desa untuk makan bersama setelah pemakaman, teriakan terdengar dari ujung dusun. Polisi, polisi. Budi berlari masuk, wajahnya pucat. Denny kembali. Semua bergegas keluar. Di depan rumah Denny yang sebelumnya terkunci, sekarang berdiri Denny sendiri. Tapi kondisinya mengerikan. Pakaiannya compang camping, wajahnya babak belur, dan dia berjalan terlatih-tatih. Tolong, suara Denny parau. Mereka mau bunuh saya. AKP Budiman segera mendekat, menahan Denny yang hampir terjatuh. Siapa yang mau bunuh kamu? Kelompok itu, jawab Denny sambil menangis. Saya mau keluar, saya tidak tahan, tapi mereka bilang, kalau saya keluar, mereka bunuh keluarga saya. Tadi mereka hampir tangkap saya. Denny dibawa ke posko polisi. Setelah diberi air dan tenang sedikit, dia mulai bercerita. Saya awalnya hanya butuh uang, katanya, mata menatap kosong.
Hutang judi saya banyak. Lalu ada yang nawarin kerjaan, laporkan orang sakit di desa, dapat uang. Saya kira cuma untuk data COVID atau apa. Tapi ternyata, desak AKP Budiman. Ternyata mereka mau bunuh orang itu. Atau kadang orang itu memang sakit. Mereka kasih obat yang bikin tambah parah. Lalu mereka datang sebagai petugas, bawa ke rumah sakit, dan besoknya bawa pulang jenazah. Ruang posko sunyi. Ini lebih buruk dari dugaan. Ini bukan sekadar mencuri organ dari jenazah, ini pembunuhan. Berapa banyak? Tanya Raka. Suaranya bergetar. Denny menatapnya, air mata mengalir. Maaf, Raka, maaf. Bapakmu sebenarnya masih bisa sembuh. Tapi mereka kasih sesuatu di minumannya. Lewat saya. Raka hampir melompat, tapi ditahan oleh polisi. Apa? Saya tidak tahu, sumpah. Saya tidak tahu mereka akan bunuh. Mereka bilang cuma obat penenang, biar bapakmu tidak gelisah waktu dibawa ke rumah sakit. Kemarahan meledak di ruangan itu. Beberapa warga berteriak, mengancam Denny. Tapi polisi menenangkan mereka. Lanjutkan, kata AKP Budiman pada Denny. Setelah Bapak Raka, saya sadar. Saya mau berhenti, tapi mereka ancam akan bunuh keluarga saya. Lalu pocong merah muncul, dan saya tahu, itu tanda. Saya jadi semakin takut. Waktu makam dibongkar, saya lari. Saya kumpulkan keluarga, sembunyi. Tapi mereka temukan kami. Mereka bawa keluarga saya. Bawa kemana? Tanya AKP Budiman cepat. Saya tidak tahu, tapi mereka bilang, kalau saya mau keluarga saya hidup, saya harus kembali ke sini. Harus ambil sesuatu. Ambil apa? Denny menunduk. Mereka mau organ dari jenazah lain yang belum mereka ambil. Mereka bilang, ada jenazah di sini yang organnya spesial, tapi tidak tahu yang mana. Kekacauan kembali terjadi. Warga yang keluarga mereka baru meninggal selama pandemi menjadi panik. Apakah orang mereka juga menjadi target? AKP Budiman segera mengambil alih. Kami akan jaga semua makam yang dicurigai. Dan kami akan perketat penjagaan. Tapi Raka punya pikiran lain. Tidak, kita gunakan ini sebagai jebakan. Semua mata tertuju padanya. Mereka mau organ? Baik, kita beri mereka kesempatan. Tapi kita siapkan penyambutan. Rencana itu berisiko. Tapi setelah didiskusikan dengan polisi, mereka sepakat. Denny akan dijadikan umpan. Dia akan menghubungi kelompok itu, bilang bahwa dia bisa ambil organ yang mereka mau. Tapi sebenarnya, polisi sudah menyiapkan pengawasan ketat. Malam itu, rencana dijalankan. Denny, dengan pengawasan polisi tersembunyi, menghubungi kontak yang diberikan kelompok itu. Saya bisa ambil yang kalian mau, kata Denny, suaranya masih gemetar. Tapi saya mau jaminan keluarga saya aman. Jawaban dari seberang, bawa organnya besok malam. Tempat biasa, kalau berhasil, keluarga kamu kami kembalikan. Telepon ditutup. Polisi berhasil melacak panggilan itu, berasal dari kota di provinsi sebelah, seperti dugaan. Besok malam, kata AKP Budiman, kita bergerak. Tapi ada satu masalah, organ apa yang mereka mau? Dan dari jenazah siapa, dokter? Arif punya teori. Dari pola pengambilan organ pada jenazah Raden dan lainnya, sepertinya mereka mencari organ tertentu yang menurut kepercayaan mereka memiliki kekuatan khusus. Mungkin jantung atau hati. Tapi mereka bilang ada jenazah di sini yang organnya spesial, kata Raka. Maksudnya apa? Mbah Kromo yang hadir dalam perencanaan tiba-tiba berbicara. Dalam kepercayaan kuno, organ dari orang yang meninggal dengan cara tidak wajar dianggap memiliki kekuatan. Atau organ dari orang yang lahir di hari tertentu. Beberapa warga saling pandang. Lalu satu persatu, mereka mulai menyadari sesuatu. Bapak Sari meninggal di hari Jumat Kliwon, kata seseorang. Kakak Teguh lahir di bulan Sura, tambah yang lain. Tapi yang paling membuat mereka terkejut adalah ingatan tentang almarhum Mbah Jasmin, wanita tua yang meninggal sebulan lalu.
Dia adalah dukun bayi tradisional, dikenal memiliki keistimewaan. Dan dia meninggal tiba-tiba, dengan prosedur cepat yang sama. Mereka mungkin mengincar organ Mbah Jasmin, kata Kiai Haji Zainal. Keluarga Mbah Jasmin yang hadir langsung panik. Kami tidak akan biarkan makam ibu kami diganggu lagi. Tidak akan, janji AKP Budiman. Kita akan jaga makamnya, tapi kita juga akan siapkan jebakan. Rencana akhirnya disusun. Polisi akan menyebar di sekitar pemakaman, bersembunyi. Denny akan berpura-pura menggali makam Mbah Jasmin. Ketika pelaku datang untuk mengambil organ, polisi akan menangkap mereka. Risikonya tinggi, tapi ini kesempatan terbaik untuk menangkap pelaku dan menyelamatkan keluarga Denny. Malam berikutnya, suasana di Dusun Cemara tegang seperti kawat. Warga diperintahkan tetap di rumah, pintu dan jendela dikunci. Hanya polisi dan beberapa warga terpilih, termasuk Raka dan Budi, yang berada di lokasi. Denny berdiri di makam Mbah Jasmin, cangkul di tangannya. Di sekelilingnya, dalam kegelapan, 20 polisi bersembunyi. Raka dan Budi bersembunyi di balik pohon besar, jantung berdebar kencang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tidak ada tanda-tanda siapapun. Lalu, tepat tengah malam, suara mobil terdengar. Sebuah van putih mendekat, lampu dimatikan. Dari dalam keluar 3 orang. 2 di antaranya cocok dengan deskripsi, yang satu tinggi pincang, yang pendek bertangan besar. Yang ketiga adalah orang baru, perempuan, berambut pendek, dengan tatapan dingin. Mereka mendekati Denny. Di mana organnya? Tanya yang pincang. Di dalam, jawab Denny gemetar. Saya belum ambil, tunggu kalian. Perempuan itu tiba-tiba menarik pisau. Bodoh, kau pikir kami percaya? Dalam sekejap, situasi berubah. Ternyata mereka sudah tahu ini jebakan. Dan mereka datang bukan untuk organ, mereka datang untuk menghabisi Denny, dan mungkin juga untuk membalas dendam pada dusun ini. Sekarang, teriak AKP Budiman. Lampu sorot dinyalakan, menerangi lokasi. Polisi keluar dari persembunyian, tapi pelaku sudah siap. Yang perempuan melemparkan sesuatu, gas air mata. Lokasi menjadi keos. Dalam kekacauan itu, Raka melihat si pincang lari ke arahnya. Tanpa berpikir, Raka menerjang. Mereka bergumul di tanah. Kamu yang bunuh bapak saya, teriak Raka. Si pincang tertawa dingin. Dia hanya satu dari banyak. Dan kamu berikutnya. Tapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa, Budi datang dari belakang, memukul kepala si pincang dengan gagang cangkul. Pria itu roboh. Sementara itu, polisi berhasil menangkap yang bertangan besar. Tapi yang perempuan menghilang dalam kegelapan. Setelah situasi terkendali, 3 pelaku, termasuk si pincang yang pingsan, diamankan. Tapi yang perempuan berhasil melarikan diri. Kami akan kejar, janji AKP Budiman. Tapi yang lebih penting, keluarga Denny. Dari pengakuan si bertangan besar, keluarga Denny ditahan di sebuah gudang di kota sebelah. Polisi segera mengirim tim penyelamat. Raka berdiri di atas si pincang yang sekarang terbaring tak berdaya. Kenapa lakukan ini? Si pincang membuka mata, senyum dingin di wajahnya. Kamu tidak akan mengerti, kami mencari keabadian. Dan untuk itu, kami butuh pengorbanan. Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum polisi membawanya. Tapi kata-kata itu, dan senyum dinginnya, akan menghantui Raka untuk waktu yang lama. Perjuangan belum selesai. Masih ada 1 pelaku yang bebas. Dan masih ada keluarga Denny yang harus diselamatkan. Tapi setidaknya, malam ini, mereka mendapatkan sedikit keadilan. Dan Pocong Merah, mungkin akhirnya bisa benar-benar beristirahat. Fajar menyingsing di Dusun Cemara dengan cahaya keemasan yang seolah ingin menyapu bersih kegelapan malam. Setelah kekacauan penangkapan 3 pelaku jaringan perdagangan organ, suasana di dusun itu campur aduk antara kelegaan dan kecemasan. Kelegaan karena sebagian pelaku sudah ditangkap, kecemasan karena satu lagi masih bebas, perempuan misterius yang berhasil melarikan diri.
Raka tidak bisa tidur setelah peristiwa malam itu. Ia duduk di teras rumah Pak Suryo, menatap langit yang perlahan berubah dari hitam menjadi biru keabu-abuan. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Ingatannya masih dihantui oleh senyum dingin si Pinjang, oleh kata-kata tentang keabadian yang dibayar dengan nyawa orang tak bersalah. Maya keluar, membawakan segelas teh hangat. Minum ini, kamu kedinginan. Raka menerima gelas itu, tangannya masih gemetar. Aku tidak bisa berhenti memikirkan betapa mudahnya mereka membunuh. Seolah-olah nyawa manusia tidak ada artinya. Maya duduk di sampingnya, memeluk bahunya. Tapi sekarang mereka akan diadili. Polisi sudah dapat bukti-bukti, dan keluarga Denny akan diselamatkan. Belum semuanya, bantah Raka lemah. Masih ada satu yang bebas. Perempuan itu, dan siapa tahu ada lagi yang terlibat. Maya tidak bisa menyangkal, tapi ia mencoba menghibur. Setidaknya, kita sudah selangkah lebih dekat. Dan Bapak sekarang sudah tenang, kan? Raka mengangguk pelan. Setelah pemakaman ulang yang layak, ia memang merasa ada kedamaian yang berbeda. Tidak lagi ada kehadiran mengerikan, tidak lagi ada aroma anyir, tidak lagi ada teror di malam hari. Pocong merah tidak muncul lagi sejak makam dibongkar dan kebenaran terungkap. Seolah-olah, dengan terungkapnya rahasia itu, arwah Raden akhirnya menemukan ketenangan. Tapi ketenangan dusun secara keseluruhan masih rapuh. Warga masih waspada, masih takut. Anak-anak masih dilarang keluar malam, pintu-pintu masih dikunci rapat sebelum maghrib. Pukul 8 pagi, polisi datang dengan kabar baru. AKP Budiman tampak lelah tapi puas. Kami sudah selamatkan keluarga Denny, katanya di hadapan warga yang berkumpul di balai desa. Mereka dalam keadaan selamat, meski trauma. Sekarang di rumah sakit untuk pemeriksaan. Tepuk tangan riuh menyambut kabar baik itu. Tapi AKP Budiman mengangkat tangan untuk menenangkan. Tapi kami belum menangkap perempuan yang melarikan diri. Dan dari pengakuan ketiga tersangka, jaringan ini lebih besar dari yang kami duga. Mereka beroperasi di 5 provinsi, memanfaatkan pandemi untuk melakukan kejahatan mereka. Warga bergumam khawatir. Apakah dusun kita masih dalam bahaya? Tanya Pak Suryo. Kami akan tingkatkan pengawasan. Tapi yang lebih penting, kewaspadaan warga. Kami akan adakan pelatihan untuk sistem keamanan mandiri. Raka maju. Dan jenazah-jenazah lain yang mungkin menjadi korban, AKP Budiman menghela napas. Itu bagian yang sulit. Kami butuh izin keluarga untuk memeriksa makam lain. Dan tidak semua keluarga mau. Itu adalah kenyataan pahit. Meski bukti sudah ada, ketakutan akan melanggar adat, ketakutan akan membongkar kesedihan, masih lebih kuat bagi sebagian keluarga. Tapi kami akan coba pendekatan persuasif, lanjut AKP Budiman. Dengan bantuan tokoh masyarakat seperti Kiai Haji Zainal dan Pak Suryo. Kiai Haji Zainal mengangguk, saya akan bantu. Ini bukan sekadar urusan duniawi, tapi juga urusan akhirat. Memberikan ketenangan pada yang meninggal, dan keadilan bagi yang hidup. Pertemuan berlanjut dengan pembahasan langkah-langkah konkret. Warga sepakat membentuk sistem ronda yang lebih ketat, dengan koordinasi langsung dengan polisi. Mereka juga akan membuat database warga yang sakit, dengan pengawasan keluarga agar tidak mudah dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, untuk korban yang sudah pasti, seperti Raden dan beberapa lainnya, akan diadakan upacara peringatan bersama. Bukan hanya untuk berduka, tapi juga untuk menyatakan tekad melawan kejahatan semacam ini. Kita juga perlu berdamai dengan Denny, kata Raka tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. Berdamai. Dia yang menyebabkan kematian bapakmu, protes seseorang. Raka mengangguk. Saya tahu, dan saya marah padanya. Tapi dia juga korban. Korban manipulasi, korban ancaman. Dan sekarang dia sudah menyesal, sudah membantu kita. Beberapa warga masih keberatan, tapi yang lain mulai berpikir. Denny memang bersalah,
Tapi hukuman terbaik adalah melalui proses hukum yang adil. Bukan main hakim sendiri. Kita serahkan pada hukum, kata Pak Suryo akhirnya. Tapi kita juga beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu ajaran agama kita. Keputusan itu tidak mudah, tapi akhirnya diterima. Dusun Cemara memilih jalan rekonsiliasi, bukan balas dendam. Siang hari, upacara peringatan untuk korban diadakan di pemakaman Pulau Gede. Keluarga korban berkumpul, didampingi seluruh warga. Kiai Haji Zainal memimpin doa, sementara anak-anak kecil, termasuk Adit, melepaskan burung merpati sebagai simbol pembebasan arwah. Raka berdiri di depan makam ayahnya, kali ini dengan perasaan yang lebih tenang. Bapak, kami sudah tangkap sebagian dari mereka. Dan kami akan terus berjuang sampai semua bertanggung jawab. Terima kasih sudah memberi kami kekuatan. Maya memegang tangannya, Adit memeluk kaki mereka. Kakung sudah pergi, bisik Adit tiba-tiba. Dia bilang mau tidur. Raka dan Maya saling pandang. Apakah Adit masih melihat sesuatu? Atau itu hanya imajinasi anak-anak? Tapi yang penting, Adit tidak lagi ketakutan. Tidak lagi menjerit di malam hari. Itu kemajuan besar. Sore itu, ketika warga bersiap pulang, seorang tamu tak terduga datang. Seorang perempuan paruh baya dengan pakaian sederhana tapi rapi, diantar oleh polisi. Perkenalkan, ini Ibu Sri, kata AKP Budiman. Dia adalah saudara dari salah satu pelaku, yang perempuan yang melarikan diri. Suasana langsung tegang. Beberapa warga berdiri, siap menghadapi. Tapi Ibu Sri menangis. Saya minta maaf atas apa yang dilakukan adik saya. Raka mendekat. Adik Anda, Ibu Sri mengangguk, air mata mengalir deras. Dia tidak selalu seperti ini. Dulu dia baik, pintar. Tapi setelah suaminya meninggal karena gagal ginjal, dan tidak dapat donor, dia berubah. Dia tergabung dengan kelompok sesat itu. Mereka janjikan dia kesehatan, janjikan dia tidak akan sakit seperti suaminya. Cerita Ibu Sri membuka perspektif baru. Pelaku bukanlah monster tanpa alasan. Mereka adalah manusia yang tersesat, yang dimanfaatkan kelemahannya. Tapi itu tidak membenarkan perbuatannya, kata Raka tegas. Tidak membenarkan, jawab Ibu Sri. Tapi saya ingin membantu menangkapnya, sebelum dia melakukan hal yang lebih buruk, dan sebelum dia dibunuh oleh kelompok itu. Karena saya tahu, kalau dia tertangkap polisi, mereka akan bunuh dia. Ibu Sri memberikan informasi berharga, tempat persembunyian, modus operasi, bahkan nama-nama anggota lain. Ternyata, jaringan ini memang besar, dengan hierarki ketat dan keyakinan yang mengerikan. Dia mungkin akan kembali ke sini, kata Ibu Sri. Karena menurut kepercayaan mereka, dusun ini sekarang terberkati oleh kematian yang tidak wajar. Mereka anggap organ dari sini lebih kuat. Warga gempar, jadi dusun mereka masih menjadi target. Tapi kita siap, kata Budi dengan tegas. Kita tidak akan biarkan mereka masuk lagi. Dengan informasi dari Ibu Sri, polisi menyusun rencana penangkapan. Kali ini, mereka akan menyergap markas kelompok itu di kota sebelah. Operasi besar melibatkan polisi dari 3 daerah. Raka meminta ikut. Saya ingin lihat dengan mata kepala sendiri akhir dari semua ini. Awalnya polisi menolak, tapi melihat tekad Raka, akhirnya mengizinkan dengan syarat tetap di belakang dan dilindungi. Malam itu, operasi dilaksanakan. Raka bersama tim polisi bergerak menuju sebuah gudang tua di pinggir kota. Menurut Ibu Sri, disitulah markas mereka, dan disitulah perempuan itu bersembunyi. Gudang itu gelap, sepi. Tapi ketika polisi mendekat, lampu tiba-tiba menyala. Dan dari dalam, terdengar suara, nyanyian. Nyanyian dalam bahasa yang tidak dikenal, dengan irama mengerikan. Polisi menerobos masuk. Apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam gudang, ada sekitar 15 orang, berdiri melingkari altar. Di atas altar, terbaring seorang perempuan, masih hidup,
tapi diikat. Dan di sekelilingnya, organ-organ dalam stoples kaca. Jantung, hati, ginjal. Perempuan yang mereka cari, adik Ibu Sri, berdiri di depan altar memegang pisau ritual. "Berhenti, polisi!" teriak AKP Budiman. Tapi perempuan itu tertawa. "Kalian terlambat, ritual hampir selesai. Dan dengan pengorbanan ini, kami akan dapat kekuatan abadi." Dia mengayunkan pisau ke arah perempuan di altar. Tapi sebelum pisau itu menyentuh, suara tembakan terdengar. Polisi menembak kaki perempuan itu. Dia jatuh, pisau terlepas. Kekacauan terjadi. Anggota kelompok lain mencoba melawan, tapi dengan cepat dilumpuhkan polisi. Raka, yang menonton dari pintu, melihat langsung kekejaman yang hampir terjadi. Perempuan di altar diselamatkan tepat waktu. Dia adalah korban terbaru yang akan mereka korbankan. Ketika polisi memborgol adik Ibu Sri, perempuan itu menatap Raka. Matanya kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. "Kamu tidak mengerti," bisiknya. "Kami mencari cara untuk tidak mati, untuk tidak sakit, seperti kamu, yang takut kehilangan orang tua." Raka menatapnya, tapi dengan mengambil nyawa orang lain, dengan menyakiti keluarga yang ditinggalkan, pengorbanan diperlukan untuk kemajuan. Itu bukan pengorbanan, itu pembunuhan. Perempuan itu tertawa lagi, tapi kali ini terdengar putus asa. "Mungkin, tapi sekarang sudah terlambat untuk saya." Dia dibawa pergi. Operasi berhasil. Seluruh anggota kelompok yang ada di lokasi ditangkap. Korban yang hampir dikorbankan diselamatkan. Di luar, Ibu Sri menunggu. Ketika melihat adiknya dibawa keluar dengan tangan terborgol, dia menangis. "Maafkan saya tidak bisa menyelamatkanmu lebih awal." Adiknya tidak menjawab, hanya menatap kosong ke depan. Pulang ke dusun Cemara, Raka merasa hampa. Kemenangan ini terasa pahit. Ya, pelaku ditangkap. Ya, keadilan akan ditegakkan. Tapi berapa banyak korban yang sudah telanjur? Berapa banyak keluarga yang hancur? Dan yang paling penting, apa yang membuat manusia bisa melakukan hal seperti ini? Apa yang memutuskan kemanusiaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Tapi satu hal yang Raka tahu, dusunnya harus bangkit. Harus belajar dari ini. Harus menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, di balai desa, warga berkumpul untuk pertemuan terakhir dengan polisi. AKP Budiman memberikan laporan akhir. 23 tersangka telah ditangkap, termasuk pemimpin kelompok. Jaringan perdagangan organ ilegal ini telah diputus. Tapi kewaspadaan harus tetap, ingatnya. Karena kejahatan selalu mencari celah. Warga sepakat membuat sistem keamanan permanen. Mereka juga akan membuat monumen peringatan untuk korban, bukan sebagai simbol kesedihan, tapi sebagai pengingat untuk selalu waspada. Selalu melindungi satu sama lain. Untuk Raka dan Maya, hidup harus terus berjalan. Mereka kembali ke rumah mereka sendiri, kali ini dengan perasaan berbeda. Rumah itu tidak lagi menyeramkan. Tidak lagi ada aroma anyir, tidak lagi ada kain merah. Adit kembali bermain di halaman, tertawa riang. Itulah yang paling menghibur bagi Raka, melihat anaknya bisa bahagia lagi. Malam itu, sebelum tidur, Raka berdiri di jendela, menatap ke arah pulau gede. Bulan purnama bersinar terang, menerangi makam ayahnya. "Sudah selesai, Bapak," bisiknya. "Mereka sudah ditangkap. Kau bisa benar-benar istirahat sekarang." Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati. Seolah jawaban, Maya mendekat, memeluknya dari belakang. "Kamu sudah melakukan yang terbaik." "Tidak," bantah Raka, "tapi saya akan terus berusaha menjadi lebih baik. Untukmu, untuk Adit, untuk dusun ini." Mereka berdiri berpelukan, menatap bulan bersama. Teror pocong merah mungkin sudah berakhir, tapi pelajaran darinya akan tetap hidup tentang pentingnya kewaspadaan, tentang kekuatan komunitas, tentang keberanian mencari kebenaran meski menakutkan. Dan tentang satu hal, bahwa kadang, hantu yang paling menakutkan bukanlah yang dari alam lain, tapi yang bersembunyi dalam diri manusia.
2 minggu setelah operasi penangkapan besar-besaran, kehidupan di Dusun Cemara perlahan mulai kembali normal. Namun, normal yang baru ini berbeda, lebih waspada, lebih sadar, lebih terhubung. Warga yang dulu hanya saling menyapa sekadarnya, sekarang rutin berkumpul untuk rapat keamanan, berbagi informasi, dan saling mengawasi kesehatan satu sama lain. Raka dan keluarganya sudah sepenuhnya kembali ke rumah mereka. Proses pemulihan berjalan lambat tapi pasti. Maya mulai menanam bunga di halaman, kembang sepatu merah dan putih, melambangkan darah yang tertumpah dan kesucian yang harus dijaga. Adit sudah bisa tidur sendiri di kamarnya, meski kadang masih bertanya tentang Kakung, yang sekarang dijawab Raka dengan jujur namun halus. Kakung sudah pergi, Nak. Dia sudah tidak sakit lagi. Pagi itu, Raka mendapat telepon dari AKP Budiman. Pengadilan akan segera dimulai. Kami butuh kesaksianmu dan warga lain. Raka menghela napas. Ia tahu ini harus dilakukan, tapi membayangkan harus berhadapan lagi dengan para pelaku, terutama si pincang yang membunuh ayahnya, membuat perutnya mual. Kapan? Tanyanya. Bulan depan. Tapi sebelum itu, ada perkembangan baru. Suara AKP Budiman serius. Kami dapat informasi tentang lokasi persembunyian beberapa anggota jaringan yang berhasil lolos. Termasuk, mungkin pemimpin tertingginya. Raka duduk tegak. Di mana? Masih di provinsi ini. Tapi mereka bergerak cepat. Kami rencanakan operasi dalam 3 hari. Dan, kami butuh bantuan warga dusunmu. Bantuan apa? Menjadi mata-mata, tapi aman, dari jauh. Mereka mungkin akan kembali ke dusunmu. Menurut informasi, mereka percaya dusunmu sekarang terkontaminasi energi kematian yang tidak wajar, yang justru membuatnya lebih kuat untuk ritual terakhir mereka. Raka merasa dingin mengalir di tulang belakangnya. Ritual terakhir? Ya, sebelum bubar, mereka ingin melakukan ritual besar. Dan mereka butuh korban terakhir. Dari tempat yang paling berenergi. Dusun Cemara, tempat Raden dan korban lainnya dimakamkan. Kami akan jaga ketat, janji AKP Budiman. Tapi kami butuh warga sebagai mata dan telinga. Mereka akan lebih waspada terhadap polisi daripada terhadap warga biasa. Raka setuju. Setelah telepon berakhir, ia segera menghubungi Pak Suryo dan tokoh masyarakat lain. Pertemuan darurat diadakan di balai desa. Ketika Raka menyampaikan informasi dari polisi, reaksi warga beragam. Ada yang marah, merasa dusun mereka terus menjadi target. Ada yang takut, ingin mengungsi sementara. Tapi mayoritas, dipimpin oleh Budi dan warga muda lainnya, memilih untuk melawan. Kita sudah melewati yang terburuk, kata Budi. Kita hadapi pocong merah. Kita bongkar makam. Kita hadapi pembunuh. Sekarang kita hadapi sisa-sisa mereka. Kita bisa. Kiai Haji Zainal menambahkan, ini ujian terakhir. Jika kita berhasil melindungi dusun kita dari mereka, maka kita benar-benar bebas. Akhirnya, disepakati, dusun akan menjadi jebakan. Tapi jebakan yang dijaga ketat. Polisi akan bersembunyi di sekitar dusun, sementara warga akan beraktivitas seperti biasa. Tapi dengan sistem kode rahasia jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Rencana detail disusun. Setiap rumah mendapat peluit darurat. Setiap jalan masuk ke dusun diawasi secara bergiliran. Bahkan anak-anak diajari lagu khusus yang, jika dinyanyikan dengan cara tertentu, adalah tanda bahaya. 3 hari berlalu dengan tegang. Setiap suara asing, setiap mobil lewat, membuat warga waspada. Tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan kelompok itu. Hingga malam ketiga, malam itu bulan gelap, langit tertutup awan. Angin berhembus kencang, menggerakkan daun-daun pohon dengan suara berisik yang justru menutupi suara langkah. Raka bertugas ronda bersama Budi dan Joko. Mereka berjalan pelan, senter mereka menyapu jalan setapak. Sepertinya tenang sekali, bisik Joko. Terlalu tenang, jawab Budi. Biasanya masih ada suara jangkrik atau kodok. Tapi malam ini, sunyi. Raka merasakan hal yang sama.
seperti alam sendiri menahan napas. Tiba-tiba, dari arah makam Pulau Gede, terdengar suara. Bukan suara alam, tapi suara manusia, berbisik-bisik. Mereka berhenti, mematikan senter. Perlahan, mereka merayap mendekati sumber suara. Di antara makam-makam, mereka melihat cahaya lilin. 3 orang berdiri di sekitar makam Raden, makam yang sekarang sudah ditutup rapat dengan nisan baru. Tapi yang membuat darah mereka membeku adalah siapa ketiga orang itu. Satu adalah perempuan yang berhasil lolos dari operasi sebelumnya, adik Ibu Sri. 2 lainnya adalah laki-laki yang tidak mereka kenal, tapi dari pakaian dan tatapan mereka, jelas bagian dari kelompok yang sama. Di sini, bisik perempuan itu. Energinya paling kuat di sini. Korban pertama mereka, salah satu laki-laki membawa tas besar. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah jantung. Jantung manusia, masih segar, diletakkan di atas nisan Raden. Untuk memanggil arwah, kata laki-laki itu. Arwah yang tidak tenang akan membuka jalan. Raka hampir berteriak melihat penghinaan itu. Tapi Budi menahan dia, berbisik, tunggu. Polisi sudah di sekeliling. Tunggu tanda. Ritual dimulai. Mereka menyanyikan mantra dalam bahasa asing, menari-nari dengan gerakan aneh di sekitar makam. Lilin-lilin dinyalakan, membentuk pola aneh di tanah. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika perempuan itu mengeluarkan pisau ritual lagi, dan mulai berjalan ke arah dusun, ke arah rumah warga. Untuk korban terakhir, bisiknya, yang paling murni. Raka tahu maksudnya, anak-anak. Mereka mengincar anak yang paling murni untuk korban ritual terakhir. Tidak, teriak Raka, tidak bisa menahan diri lagi. Cahaya senter menyala, menerangi ketiga orang itu. Tapi mereka tidak kaget, malah tersenyum. Kami tahu kalian ada di sini, kata perempuan itu. Dan kami siap. Dari balik pepohonan, muncul lebih banyak orang, sekitar 10 orang, semuanya anggota kelompok. Mereka mengelilingi Raka, Budi, dan Joko. Kalian pikir menang? Tanya perempuan itu. Kalian hanya menangkap kaki tangan. Tapi kami, intinya, masih ada. Dan malam ini, kami akan selesaikan misi kami. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara peluit berbunyi, tanda dari warga. Kemudian lampu-lampu sorot besar dinyalakan, menerangi seluruh area makam. Dari segala arah, polisi muncul, senjata terhunus. Berhenti, polisi, teriak AKP Budiman. Kelompok itu tidak menyerah. Beberapa mencoba melawan, tapi dengan cepat dilumpuhkan. Yang lain mencoba lari, tapi dijebak oleh warga yang sudah menunggu di setiap jalan keluar. Perempuan itu, melihat situasi, malah berlari ke arah makam Raden. Di tangannya, pisau ritual berkilat. Jika tidak bisa dapat korban hidup, yang mati pun jadi, teriaknya, dan mengayunkan pisau ke arah nisan, seolah ingin membongkar makam lagi. Tapi Raka lebih cepat. Ia menerjang, menabrak perempuan itu hingga jatuh. Pisau terlepas, menggelinding ke tanah. Tidak lagi, kata Raka, menahan perempuan itu. Tidak akan ada lagi yang mengganggu bapak saya. Tidak akan ada lagi korban. Perempuan itu tertawa terbahak-bahak, meski sudah ditahan. Kamu pikir ini selesai? Keyakinan tidak bisa dibunuh. Selama ada yang takut mati, selama ada yang ingin hidup abadi, akan selalu ada yang seperti kami. Tapi kata-katanya tenggelam dalam suara tembakan peringatan dan teriakan polisi yang menangkap semua anggota kelompok. Operasi berhasil. Seluruh anggota jaringan yang tersisa, termasuk pemimpinnya yang ternyata adalah salah satu dari 2 laki-laki tadi, berhasil ditangkap. Ketika situasi sudah aman, AKP Budiman mendekati Raka. Kamu baik-baik saja? Raka mengangguk, meski tangannya masih gemetar. Mereka mau ganggu makam bapak saya lagi. Tapi mereka gagal, berkat kewaspadaan warga. Memang, tanpa sistem pengawasan warga, kelompok itu mungkin sudah berhasil masuk ke dusun dan mengambil korban. Tapi kali ini, dusun bersatu, dan kemenangan ada di pihak mereka. Keesokan harinya,
Berita tentang penangkapan akhir jaringan perdagangan organ ilegal menjadi headline nasional. Dusun Cemara, yang dulu hanya dikenal karena cerita pocong merahnya, sekarang dikenal sebagai contoh komunitas yang berani melawan kejahatan. Banyak media yang ingin mewawancarai warga, terutama Raka. Tapi Raka menolak, "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Yang penting, keadilan untuk bapak saya dan korban lain." Proses hukum berjalan cepat, dengan bukti-bukti yang kuat, termasuk pengakuan dari anggota kelompok yang tertangkap, semua pelaku dijatuhi hukuman berat. Si Pinjang, yang langsung bertanggung jawab atas kematian Raden, divonis hukuman mati. Yang lain mendapat hukuman penjara seumur hidup atau puluhan tahun. Perempuan itu, adik Ibu Sri, divonis rumah sakit jiwa setelah dinyatakan tidak waras oleh ahli forensik. Keyakinannya yang mengerikan telah menghancurkan akal sehatnya. Ibu Sri, meski sedih, menerima keputusan itu. Mungkin di sana dia bisa mendapatkan pertolongan yang tidak bisa saya berikan. Setelah semua selesai, ada satu hal lagi yang harus dilakukan, pembersihan spiritual dusun. Kiai Haji Zainal memimpin upacara besar di seluruh dusun, dari makam Pulau Gede hingga setiap rumah. Doa-doa dipanjatkan untuk mengusir energi negatif, untuk mengembalikan kedamaian. Kita tidak hanya membersihkan dari luar, tapi juga dari dalam, kata Kiai Haji Zainal dalam khotbahnya. Kita maafkan yang perlu dimaafkan, kita perbaiki yang perlu diperbaiki, dan kita berjanji untuk selalu melindungi satu sama lain. Banyak warga yang menangis selama upacara. Tangisan kelegaan, tangisan pelepasan, tangisan harapan. Untuk Raka, upacara itu adalah penutup. Ia berdiri di depan makam ayahnya untuk terakhir kalinya sebagai orang yang masih berduka. Besok, ia akan berdiri di sini sebagai orang yang sudah berdamai. "Bapak," bisiknya, "semua sudah selesai. Mereka yang bersalah sudah dihukum. Dusun kita aman. Saya akan mencoba melanjutkan hidup seperti yang Bapak ingin." Angin berhembus lembut, membawa kelopak bunga yang dihamburkan warga selama upacara. Sebuah kelopak merah jatuh di nisan Raden, lalu terbang lagi diterbangkan angin. Seperti simbol, darah sudah dibersihkan, kehidupan baru bisa dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, Raka tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada terbangun karena ketakutan. Dan ketika fajar menyingsing, ia bangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak kematian ayahnya. Damai. Damai yang diperjuangkan. Damai yang pantas. 6 bulan telah berlalu sejak penangkapan terakhir anggota jaringan perdagangan organ ilegal. Dusun Cemara, yang pernah diliputi teror dan ketakutan, kini telah berubah menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Perubahannya tidak hanya terlihat secara fisik dengan pos keamanan baru di setiap pintu masuk, sistem penerangan jalan yang lebih baik, dan monumen peringatan sederhana di tengah dusun, tapi juga secara spiritual dan sosial. Raka dan keluarganya telah sepenuhnya pulih. Rumah mereka yang dulu terasa seperti sangkar ketakutan, sekarang dipenuhi tawa dan kehidupan. Maya telah membuka warung kecil di teras depan, menjual kopi dan kue tradisional. Warung itu menjadi tempat favorit warga berkumpul, bukan untuk berbagi ketakutan seperti dulu di warung Bu Haji, tapi untuk berbagi cerita sehari-hari, rencana masa depan. Adit, yang kini hampir berusia 5 tahun, telah menjadi anak yang ceria lagi. Ia mulai bersekolah di TK desa, dan sering bercerita tentang teman-teman barunya. Kadang-kadang, ia masih bertanya tentang Kakung, tapi sekarang pertanyaannya lebih pada rasa ingin tahu anak-anak daripada ketakutan. Raka menjawab dengan jujur namun bijak, "Kakung adalah kakekmu yang dulu sedih karena ada orang jahat. Sekarang dia sudah tidak sedih lagi." Pagi itu, Raka berdiri di depan monumen peringatan yang baru saja diresmikan. Monumen itu sederhana, sebuah batu alam dengan prasasti bertuliskan nama-nama korban dari dusun ini, dan sebuah kutipan dari Kiai Haji Zainal, "Kejahatan bisa menyamar sebagai kepatuhan,
dan ketakutan adalah senjata paling mematikan jika kita diam. Banyak warga yang berkumpul, meletakkan bunga di kaki monumen. Beberapa masih menangis, duka memang tidak pernah benar-benar pergi, hanya berubah bentuk seiring waktu. Pak Suryo, yang kini menjadi koordinator keamanan dusun, mendekati Raka. Pemerintah daerah akan memberikan penghargaan pada dusun kita minggu depan. Sebagai contoh komunitas tangguh, Raka mengangguk. Tapi penghargaan terbesar adalah kita bisa hidup tenang lagi. Betul, tapi ada satu hal lagi. Pak Suryo menurunkan suaranya. Denny akan dibebaskan bulan depan. Dengan masa percobaan, dia minta bertemu denganmu. Raka diam sejenak. 6 bulan lalu, mungkin ia masih marah. Tapi sekarang, saya akan temui dia. Mendengar keputusan Raka, beberapa warga heran. Tapi Maya mendukung. Kamu sudah memaafkan, kan? Bukan memaafkan yang dia lakukan, jawab Raka. Tapi memberi kesempatan padanya untuk menjadi lebih baik. Seperti kita semua punya kesempatan kedua. Sore itu, Raka mengunjungi Denny di lembaga pemasyarakatan. Denny telah dihukum 3 tahun penjara. Tapi karena kerjasamanya membantu polisi dan bukti-bukti perbaikan diri, mendapat remisi dan akan bebas dengan masa percobaan. Wajah Denny lebih tua dari usianya yang 25 tahun. Matanya, yang dulu selalu gelisah, sekarang lebih tenang meski penuh penyesalan. Terima kasih sudah datang, kata Denny, suaranya parau. Raka duduk di seberangnya, dipisahkan kaca. Keluargamu baik-baik saja, anakmu sudah bisa berjalan. Air mata menggenang di mata Denny. Saya tidak pantas, setelah apa yang saya lakukan. Tidak, potong Raka, kamu tidak pantas, tapi sekarang kamu punya kesempatan untuk menjadi pantas. Untuk anakmu, untuk istrimu, untuk dusun kita. Denny menangis, tangisan yang dalam, penuh penyesalan. Saya akan perbaiki, sumpah, saya akan perbaiki. Raka mengangguk, kamu akan bekerja di proyek pertanian dusun, di bawah pengawasan. Dan kamu akan ikut dalam program penyuluhan untuk mencegah kejahatan serupa. Pengalamanmu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Itulah yang telah diputuskan bersama oleh warga dan tokoh masyarakat. Daripada mengucilkan Denny, lebih baik memberinya tanggung jawab untuk memperbaiki diri dan membantu masyarakat. Kembali ke dusun, Raka merasa lega. Proses memaafkan memang tidak mudah, tapi diperlukan untuk benar-benar bebas dari masa lalu. Malam itu, dusun mengadakan pertemuan rutin bulanan. Pertemuan ini sekarang menjadi tradisi baru, bukan hanya untuk urusan keamanan, tapi juga untuk merencanakan perkembangan dusun. Kita punya proposal dari universitas, kata Pak Suryo. Mereka ingin menjadikan dusun kita sebagai studi kasus untuk ketahanan komunitas. Dan mereka tawarkan beasiswa untuk anak-anak kita. Warga bersorak gembira. Dari tragedi, muncul peluang. Ada juga tawaran dari rumah sakit, tambah Bu Haji yang kini aktif dalam tim kesehatan dusun. Mereka akan buka klinik kecil di sini, dengan dokter jaga seminggu sekali. Jadi kita tidak perlu lagi tergantung pada petugas yang tidak jelas. Kemajuan-kemajuan kecil tapi signifikan ini menunjukkan bahwa dusun tidak hanya pulih, tapi berkembang. Trauma telah diubah menjadi kekuatan. Setelah pertemuan, Raka dan Maya berjalan pulang dengan Adit yang sudah mengantuk di gendongan Raka. Langit malam cerah, bintang-bintang berkelip seperti permata yang tersebar. Papa, bisik Adit setengah tidur. Nanti Adit besar, mau jadi polisi. Mau tangkap orang jahat. Raka tersenyum, bertukar pandang dengan Maya. Boleh saja, nak, tapi jadi polisi yang baik, yang melindungi, bukan yang menakut-nakuti. Di rumah, setelah menidurkan Adit, Raka dan Maya duduk di teras. Udara malam sejuk, dihiasi suara jangkrik yang kini sudah kembali terdengar. Kamu bahagia? Tanya Maya. Raka memandang istrinya. Bahagia itu, kata yang besar. Tapi ya, saya merasa damai, merasa bebas. Maya memegang tangannya. Kita melalui banyak sekali,
Tapi kita melalui itu bersama. Dan dusun kita juga. Itulah pelajaran terbesar dari semua ini, kekuatan komunitas. Ketika seorang warga sakit, yang lain menjenguk. Ketika ada ancaman, mereka bersatu. Ketika ada yang jatuh, mereka membantu bangkit. Dusun Cemara telah belajar bahwa teror, sebesar apapun, bisa dihadapi jika mereka berdiri bersama. Bahkan pocong merah pun, simbol ketakutan paling dalam, bisa dikalahkan dengan kebenaran dan keberanian. Keesokan paginya, Raka melakukan rutinitas baru. Ia mengunjungi makam ayahnya setiap Jumat pagi. Bukan untuk berduka, tapi untuk berbicara, seperti mengobrol dengan orang yang masih hidup. Hari ini ada rapat tentang irigasi sawah, katanya pada nisan ayahnya. Kita akan perbaiki saluran air yang rusak. Hasil panen tahun ini sepertinya bagus. Ia merasa, dengan cara ini, ayahnya tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Bukan sebagai hantu yang menakutkan, tapi sebagai kenangan yang menghangatkan. Saat ia berbalik untuk pulang, ia melihat sesuatu di kejauhan, seorang perempuan tua berdiri di pinggir hutan. Perempuan itu melambai pelan. Raka mengenalinya, Ibu Sri. Setelah adiknya dimasukkan rumah sakit jiwa, Ibu Sri memutuskan tinggal di dusun tetangga. Kadang-kadang ia datang, seolah ingin memastikan dusun ini baik-baik saja. Raka melambai balik, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Keduanya sudah memahami, kehidupan terus berjalan, dengan segala pahit manisnya. Minggu berikutnya, ketika penghargaan dari pemerintah diberikan, seluruh dusun berkumpul. Bukan hanya warga dusun Cemara, tapi juga dari desa-desa tetangga yang datang untuk belajar. Dalam sambutannya, Raka yang mewakili warga berkata, "Kami tidak lebih berani dari siapapun. Kami hanya takut diam, karena kami belajar, diam dalam ketakutan hanya memberi kekuatan pada kejahatan. Maka kami memilih untuk bersuara, untuk bertanya, untuk mencari kebenaran, meski kebenaran itu pahit." Tepuk tangan riuh, banyak yang terinspirasi. Beberapa desa lain mulai mengadopsi sistem keamanan komunitas ala dusun Cemara. Setelah acara, seorang jurnalis bertanya pada Raka, "Apakah Anda percaya pocong merah itu benar-benar arwah ayah Anda?" Raka berpikir sejenak. "Saya percaya itu adalah tanda. Entah dari mana asalnya, dari alam, dari Tuhan, atau dari dalam diri kami sendiri. Tapi yang penting, kami mendengarnya, dan kami bertindak. Itulah inti dari semua ini, mendengar tanda-tanda dan berani bertindak." Bulan-bulan berikutnya, kehidupan berjalan normal. Musim tanam tiba, sawah-sawah menghijau. Anak-anak bermain di lapangan tanpa rasa takut. Warung Maya semakin ramai, menjadi pusat sosial baru. Raka sendiri mulai proyek baru, kebun obat tradisional. Ia ingin mengembalikan pengetahuan pengobatan alami yang hampir punah, agar warga tidak terlalu tergantung pada obat-obatan modern yang tidak selalu terjangkau. "Bapak dulu sering ajari saya tentang tanaman obat," katanya pada Maya. "Saya ingin lanjutkan itu." Maya mendukung sepenuhnya. "Dia pasti bangga padamu." Pada malam hari, ketika keluarga kecil itu berkumpul di ruang keluarga, Adit sering meminta cerita. Tapi bukan cerita horor, ia lebih suka cerita tentang kakeknya yang baik, tentang dusun yang bersatu, tentang kemenangan melawan orang jahat. "Jadi pocong merah itu sebenarnya baik, ya?" tanya Adit suatu malam. Raka memeluk anaknya. "Dia tidak jahat, Nak. Dia hanya sedih. Dan sekarang dia sudah tidak sedih lagi." Itulah versi cerita yang akan diturunkan pada generasi berikut. Bukan cerita horor tentang hantu menakutkan, tapi cerita tentang tanda peringatan, tentang pentingnya kebenaran, tentang kekuatan komunitas. Beberapa tahun kemudian, ketika Adit sudah besar dan Raka mulai beruban, dusun itu masih tetap aman. Sistem keamanan komunitas masih berjalan, meski ancaman nyata sudah lama pergi. Itu menjadi bagian dari budaya, seperti tradisi-tradisi lain. Monumen peringatan masih berdiri, dikelilingi bunga yang selalu segar. Kadang-kadang, anak sekolah diajak ke sana,
bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk belajar tentang sejarah dusun mereka, sejarah tentang ketangguhan. Dan Pocong Merah, ia menjadi legenda, tapi legenda yang mengajarkan, bukan yang menakutkan. Setiap kali ada warga baru atau anak yang bertanya, orang tua akan menjawab, itu cerita tentang bagaimana dusun kita belajar melindungi diri. Tentang bagaimana ketakutan bisa diubah menjadi kekuatan. Pada suatu malam, bertahun-tahun setelah semua kejadian, Raka berdiri di depan jendela rumahnya. Maya sudah tidur. Adit yang sekarang remaja sedang belajar di kamarnya untuk ujian besok. Dari kejauhan, di arah Pulau Gede, ia melihat cahaya lemah. Bukan cahaya menakutkan, tapi cahaya damai, mungkin kunang-kunang, atau cahaya bulan yang dipantulkan batu nisan. Raka tersenyum. Ia ingat kata-kata terakhir ayahnya, sebelum sakit, jaga keluargamu, jaga dusunmu. Karena itu warisan terbaik. Sekarang ia bisa bilang, sudah, Bapak. Sudah saya jaga. Ia menutup pintu rumah malam itu dengan hati ringan. Tidak perlu dikunci rapat-rapat seperti dulu. Karena rasa aman sudah kembali. Karena dusun telah belajar berdiri bersama. Dan pelajaran itu lebih berharga dari semua harta dunia. Pocong Merah mungkin sudah pergi, tapi pelajarannya akan tetap hidup selamanya. Setelah semua terungkap, setelah semua pelaku ditangkap, dan setelah keadilan ditegakkan, Dusun Cemara akhirnya menemukan kedamaian. Teror Pocong Merah mungkin sudah berakhir, tapi pelajaran dari peristiwa itu akan selalu hidup sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa menyamar sebagai kepatuhan, dan ketakutan adalah senjata paling mematikan jika kita diam. Kepada Anda semua yang telah menyaksikan hingga akhir cerita ini di Shyflash Channel, dan kepada para pembaca setia di shyflash.com, terima kasih atas dukungan dan perhatian Anda. Jika cerita ini menggerakkan hati Anda, tolong dukung kami dengan menekan tombol like, tulis komentar Anda, dan share kisah ini ke teman-teman yang juga menyukai misteri dan horor. Setiap dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus membawa kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.